Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Galeri Meja Dapur. Kali ini aku mau berbagi resep olahan dari ubi ungu, yaitu kue klepon. Dari beberapa kali aku bikin kue klepon, dan baru kali ini aku bisa bikin kue klepon yang bener-bener enak, empuk, teksturnya bener-bener kenyal, tapi kenyalnya itu nggak yang molor banget, jadi mudah digigit dan nggak nyeretin ya. Untuk langkah pertama, kupas dulu ubinya, kemudian dipotong-potong dan dicuci bersih. Setelah itu dikukus sekitar 15-20 menit atau sampai mateng. Untuk memastikan ubinya udah mateng, tinggal tusuk aja pakai garpu. Jika sudah empuk, artinya udah mateng, jadi langsung saja pindahkan ke baskom. Jika semua ubinya sudah selesai dipindahkan ke wadah, kemudian aku bejek-bejek ubinya menggunakan ulekan yang sudah dibungkus plastik seperti ini. Dan proses menghaluskan ubi itu akan sangat mudah bila ubinya masih panas seperti ini, jadi nggak perlu nunggu dingin ya buat ngancurin ubinya. Lanjut hancurkan ubinya sampai benar-benar halus seperti ini. Untuk langkah berikutnya, aku juga menambahkan 10 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Untuk penambahan tepung tapiokanya ini bertahap ya, jadi sekarang aku pakai 10 sendok makan dulu, kemudian aku juga menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lanjut diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Supaya lebih mudah dan cepat, di sini aku uleni pakai tangan aja. Uleni terus sampai kalis. Sebenarnya sih untuk membuat kue klepon ini bisa juga pakai tepung beras ketan. Dan untuk hasilnya menurut aku sih sama-sama kenyal. Tapi untuk yang beras ketan ini menurut aku kenyalnya itu lebih molor gitu. Lebih susah dikunyah, jadi pas ditelan tuh nyeretin. Tapi kembali lagi sesuai selera masing-masing ya. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang pakai tepung kanji atau tepung tapioka ini, karena menurut aku teksturnya itu kenyal, tapi kenyalnya tuh mudah dikunyah dan gak nyeretin. Oke, lanjut ke proses pembuatan kue kleponnya lagi. Ini tuh aku tadi nambahin tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan, karena sebelumnya adonannya itu masih pecah gitu ya, jadi susah dibentuk, jadi aku tambahin lagi tepung tapiokanya. Untuk ubi jalarnya di sini aku pakai sebanyak 800 gram, dan di sini aku tambahin lagi tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan lagi. Jadi untuk totalnya aku pakai 20 sendok makan tepung tapioka dengan ukuran ubi jalar 800 gram. Kemudian lanjut diaduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata atau sampai adonan kalis. Nah, kira-kira seperti ini. Aku juga siapin gula merah secukupnya untuk isian kue kleponnya. Dan sebelum aku lanjut nyetak kue kleponnya, di sini aku mau siapin parutan kelapanya terlebih dahulu. Ini tuh mau aku kukus, dan sebelum dikukus aku tambahkan sejumput garam atau seperempat sendok teh garam. Dan lanjut diaduk-aduk hingga garamnya tercampur rata. Jangan lupa tambahkan juga 1 lembar daun pandan dan lanjut dikukus. Di sini aku kelupaan kalau lagi pakai kukusan yang kecil, akhirnya nggak muat pas mau dimasukin ke kukusan. Jadi aku pindahin parut kelapanya ke wadah yang lebih kecil lagi. Kemudian lanjut aku kukus selama 10-15 menit sambil menunggu parutan kelapanya dikukus. Di sini aku mau lanjut nyetak kue kleponnya. Untuk caranya gampang banget, tinggal ambil adonan secukupnya, kemudian dikepal-kepal lalu dipipihkan. Setelah itu diisi dengan gula merah. Kemudian rapatkan lagi adonannya sampai gula merahnya terbungkus rapat dan pastikan gak ada yang bocor. Oh iya teman-teman, untuk takaran tepungnya gak harus sama dengan yang di video, bisa kalian sesuaikan sendiri tergantung ubi yang kalian pakai. Biasanya kalau ubi ungu itu memang kadar airnya lebih sedikit dibandingkan dengan ubi yang warna oranye dan putih. Jadi untuk takaran tepungnya bisa menyesuaikan dengan jenis ubi yang digunakan. Yang penting hasil akhir dari adonannya itu bisa dibentuk dan gak mudah pecah. Lanjut cetak semua adonan hingga selesai, dan jangan lupa juga jika sudah 10 menit angkat parut kelapa yang dikukus tadi. Dan seperti inilah hasilnya setelah semua adonan selesai dibentuk. Untuk langkah selanjutnya di sini aku udah panasin air, lalu aku masukkan kue kleponnya untuk direbus. Untuk proses ngerebusnya aku bagi dua dulu karena kalau dipasang semuanya terlalu banyak ya. Dikarenakan airnya sudah mendidih, harus sambil diaduk-aduk ya supaya matangnya merata. Dan ini tuh ditunggu sampai kue kleponnya pada mengambang. Dan jika sudah mengambang semua, langsung saja diangkat
angkat menggunakan saringan seperti ini. Lanjut aku rebus juga sisanya. Untuk caranya sama, tunggu kue keleponnya sampai mengambang dan airnya mendidih. Karena ini airnya sudah mendidih dan kue keleponnya juga sudah mengambang, jadi langsung saja aku angkat menggunakan saringan seperti ini. Jadi kalau sudah mendidih jangan dibiarkan lama direbus karena nanti bisa membuat kue keleponnya jadi lembek. Di sini aku siapin dulu parutan kelapa yang sudah dikukus tadi. Lanjut tuang kue keleponnya ke dalam parutan kelapa. Tuang secukupnya aja. Kemudian balurkan kue kelepon dengan parutan kelapa. Dan untuk parutan kelapanya tadi udah dikukus supaya kue keleponnya nanti awet dan gak cepet basi. Dan untuk hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya. Selain untuk cemilan keluarga, kue kelepon ini juga bisa untuk isian snack box atau bisa juga untuk ide jualan, dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan modal masing-masing karena mungkin harga ubi di masing-masing daerah itu berbeda. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you for watching.